Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Welcome back to my YouTube channel. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bagaimana sih menentukan rank dari sebuah fungsi. Nah, kalau pada video pembelajaran yang sudah lewat, itu kita sudah menentukan domain dari sebuah fungsi. Nah, jadi untuk video pembelajaran kali ini, kita menentukan rank dari sebuah fungsi. Namun sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi sesama. Oke, baik sahabat matematika. Pertama, untuk menentukan sebuah rank, saya akan sajikan terlebih dahulu beberapa buah grafik. Nah, untuk gambar pertama, yang ini grafik daripada fungsi linear, ya. Saya akan buat titik ini, titik 1, atau namanya titik 1,0. Kalau ini namanya 4,0, ini 0,2, ini 3,0. Nah, antara titik 1,0 dengan 2,0 ini terhubung. Begitu juga dengan titik 4,0 dan 0,3. Sehingga kalau dihubungkan, perpotongannya ini membentuk sebuah garis lurus, ya kan? Nah, DF-nya dari grafik ini yang mana? DF-nya itu yang pada sumbu X, 1 sampai 4. Nah, jadi karena titik paling kecilnya ini 1 dan terbesarnya itu 4, sehingga DF-nya itu X, di mana X lebih dari min 1 kurang sama dengan 4 untuk X elemen bilangan real. Nah, lalu rank fungsinya yang mana? Rank fungsinya itu berada di sumbu Y. Nah, ini kan 2 sampai 3 ya. Sehingga Y, di mana Y lebih sama dengan lebih sama dengan 2 kurang sama dengan 3 untuk Y elemen bilangan real. Oke, jadi ingat saja untuk ngerank fungsi dia berada di sumbu Y. Kalau DF atau domain dia berada di sumbu X. Oke, untuk gambar pertama. Kita masuk ke dalam grafik gambar kedua. Nah, ini ada kurva terbuka ke atas. Jadi kalau dia berbentuk kurva berarti fungsinya itu berbentuk fungsi kuadrat. Kita lihat di sini untuk titik ekstrimnya itu dia punya batas paling kecil itu 1 ya. Punya batas paling kecil 1 pada sumbu Y. Nah, kalau kurva ini garisnya saya perpanjang sampai ke atas, otomatis dia akan berlanjut dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Sehingga karena dia mempunyai batas terkecil itu 1 pada sumbu Y, maka untuk rank fungsinya Y di mana Y lebih sama dengan 1 untuk Y elemen bilangan real. Artinya kalau Y lebih sama dengan min 1, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena kurva ini jika perpanjangannya 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau dapat kita nyatakan RF-nya itu kurung siku 1, tak hingga. Nah, 1 ini kurung siku kan. Kenapa? Karena satunya ini masuk ke dalam rank tadi. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, ini terbuka ke atas dapat kita dapat kita pahami karena dia fungsi kuadrat. Kita dapat memahaminya kurvanya itu terbuka ke atas apabila koefisien pada X kuadrat, ini saya misalkan grafiknya kurvanya ini punya fungsi kuadratnya X kuadrat tambah 4X tambah 5. Saya misalkan saja. Nah, jadi dia terbuka ke atas dapat kita pahami apabila koefisien pada X kuadratnya ini positif. Namun kalau koefisien pada X kuadratnya ini negatif, misalkan negatif 2, negatif 1, pokoknya negatif X kuadrat gitu. Atau positif X kuadrat, kalau positif kan terbuka ke atas. Kalau negatif dia pada grafik yang ketiga. Nah, kita masuk grafik yang ketiga. Di sini dia terbuka ke bawah. Artinya kalau saya perpanjang garis ini dia akan makin kecil ya kan, min 3, min 4, min 5 dan sampai minus tak hingga. Namun dia punya titik ekstrim itu batas terbesarnya itu minus 1. Sehingga kalau dia punya batas terbesar minus 1 dan makin ke bawah kurvanya ini makin kecil, maka dapat kita buat rank fungsinya itu adalah, oke sedikit buram. Nah, sudah jelas. Nah, jadi dapat kita buat untuk rank fungsinya itu Y, di mana Y
lebih sama dengan kurang sama dengan min 1. Karena kenapa kurang? Karena ini kurva kalau dipanjang dia makin kecil, makanya kurang sama dengan min 1 untuk Y elemen bilangan real. Nah, kita lanjutkan untuk contoh menentukan rank dari sebuah fungsi. Contoh yang pertama, Y sama dengan 2 kurang 3X. Nah, biasakan kalau teman-teman ketemu fx ya, fx sama dengan bla bla bla. Jadi Y itu sama, kita misalkan Y itu sama dengan fx. Karena pada definisi fungsi kemarin sudah kita bahas, di mana jika X elemen A dan X elemen B, maka A, B itu elemen dari F. Nah, dan Y itu merupakan bayangan dari X, sehingga Y dapat dinyatakan Y sama dengan fx. Makanya Y itu sama dengan fx. Nah, kalau pada contoh seperti ini kan namanya fungsi linear ya. Kalau pada pembahasan domain kemarin, kita sudah bahas juga untuk fungsi linear menentukan domain. Domainnya itu X elemen bilangan real. Karena kalau kita masukkan X-nya berapapun, dia akan ketemu hasilnya. Nah, sama seperti ini. Kalau kita masukkan nilai Y-nya ini berapapun, dia akan ketemu X-nya. Nah, makanya dalam soal seperti ini, Y-nya itu atau rank fungsinya itu Y elemen bilangan real. Ya. Ataupun kalau misalkan kita ingin menentukan titiknya di sebuah koordinat kartesius, tinggal kita ganti saja Y-nya 0 dan X-nya 0 dalam keadaan yang tidak sama. Artinya, dalam situasi yang berbeda, pertama kita ganti Y-nya sebagai 0, sehingga dapat X-nya 2/3. Dan X-nya kita ganti 0, dapat Y-nya itu sama dengan 2. Nah, kita dapat X-nya 2/3, Y-nya 2. Ya udah, kita gambarkan di koordinat kartesius, kita hubungkan. Namun, untuk menentukan ranknya, kalau kita masukkan Y-nya itu angka berapapun, dia akan dapat gitu loh, dapat untuk X-nya. Sehingga Y-nya itu elemen bilangan real. Bilangan real itu maksudnya semua bilangan nih. Oke? Nah, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Kalau yang contoh pertama tadi, fungsinya itu tidak punya batas domain ya kan, sehingga Y-nya itu elemen bilangan real. Nah, kalau misalkan pada soal ini dia punya batas domain seperti soal yang A, fx sama dengan 2x tambah 5 untuk domain f-nya, x di mana x elemen bilangan real untuk x lebih sama dengan min 3 kurang sama dengan 3. Nah, kalau dia udah punya batas nih, kalau misalkan fungsinya berbentuk fungsi linear, tinggal kita masukkan saja batas-batas domainnya ini ke dalam fungsi ini. Nah, itulah hasilnya itu yang dinamakan dengan RF-nya. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Kita punya batas domainnya itu min 3 sampai 3 ya. Oke, min 3 sampai 3. Jadi, pertama kita akan masukkan untuk min 3-nya ini ke dalam fungsi ini untuk menentukan Y-nya atau RF-nya. Nah, untuk X sama dengan min 3, maka Y min 3-nya 2 kali min 3 tambah 5 sama dengan min 1. Ini untuk X sama dengan min 3-nya. Artinya kita ambil domainnya itu min 3, pasangan atau daerah hasilnya itu berapa gitu loh, min 1. Sekarang kita ambil 3. Untuk X, untuk domainnya 3, kita masukkan ke fungsi ini, ke fungsi 2X tambah 5, dapat RF-nya itu atau hasilnya itu 11. Nah, antara min 1 sama 11 yang paling kecil atau yang paling besar itu apa? Yang paling kecil min 1, yang paling besar itu 11 ya kan? Nah, kita sudah dapat batas terkecil sama batas terbesarnya. Selanjutnya kita buat dalam bentuk intervalnya, di mana RF itu Y untuk Y elemen bilangan real, di mana Y lebih sama dengan min 1, Y kurang sama dengan 11. Nah, dia punya tanda sama dengan karena min 1 ini masuk ke dalam nilai ranknya tadi, makanya dia sama dengan. Nah, dia punya batas terkecil min 1 dan batas terbesarnya 11. Oke ya. Nah, ini untuk contoh fungsi menentukan rank pada fungsi linear yang mempunyai batas domain. Sekarang kita masuk contoh yang ke B. X kuadrat kurang 2X kurang 8 untuk DF-nya sama, min 3 sampai 3. Perlu diperhatikan kalau misalkan dia berbentuk fungsi kuadrat seperti pembahasan sebelumnya tadi, kita lihat di sini koefisien X kuadratnya positif. Berarti nanti itu
gambar grafik atau kurvanya itu terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti dia punya batas terkecil. Nah, kalau dia punya batas terkecil, otomatis dia punya X-min. Ya. X-min atau X-max. Jadi untuk menentukan X-min sama X-max-nya itu dari situ. Kalau pemahaman saya dari situ, dari batas kurvanya tadi. Kalau dia punya batas terkecil, berarti dia pakai X-min. Kalau dia punya batas terbesar, berarti dia pakai X-max. Namun rumusnya sama aja, min B per 2A. Nah, kita masuk penyelesaian untuk yang B. Nah, ini dia penyelesaiannya. Oke. Oh, sorry. Nah, fungsinya itu X kuadrat kurang 2X kurang 8 untuk DF-nya min 3 sampai 3. Nah, tadi kan kita sudah menentukan dia punya batas X-min. Nah, batas terkecil. Sehingga dengan rumus min B per 2A, nah min B-nya ini yang mana loh? B-nya ini yang mana? A-nya yang mana? Jadi dari persamaan kuadrat ini, dari fungsi kuadrat ini, kita tentukan A itu koefisien pada X kuadrat, B itu koefisien pada X, dan C-nya itu konstanta. Jadi yang namanya B itu yang mana? Ini, min 2. Jadi min dikali min 2 per 2 kali 1. A-nya ini 1. Kenapa? Karena 1 pada koefisien. Karena koefisien pada X kuadratnya itu 1. Ya. Nah, tinggal kita operasikan saja. Min kali min plus. Jadi 2 bagi 2 hasilnya 1. Ya. Karena X-minnya 1, untuk menentukan hasil X-minnya itu atau rank dari X-minnya itu, kita masukkan saja 1 ini ke dalam fungsi X kuadrat kurang 2X kurang 8. Sehingga ranknya itu untuk X min 1 sama dengan min 9. Ya. Selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan? Karena dia punya batas domain min 3 sampai 3, kita masukkan saja min 3 dengan 3-nya ini ke dalam fungsi ini tadi. Jadi untuk X sama dengan min 3, ranknya itu dapat 7. Kalau X sama dengan 3, dapat ranknya itu min 5. Antara 7, min 5 sama min 9, yang paling kecil yang mana? Tentu min 9 ya kan. Yang paling besar tentu 7 karena dia positif juga. Jadi RF-nya itu yang mana? Y elemen bilangan real untuk Y lebih sama dengan min 9 kurang sama dengan 7. Ya. Nah, untuk yang contoh yang C ini sama pengerjaannya dengan contoh yang B, sama saja. X-min kita gunakan karena dia terbuka ke atas. Nah, baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan daerah hasil dari setiap fungsi berikut. Fungsi pertama fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 12 untuk df x elemen bilangan real. Ya, df-nya x elemen bilangan real. Nah, ini fungsinya fungsi kuadrat, berarti kita lihat dia menggunakan x-min atau x-max. Karena dia sini positif, berarti gunakan X-min. Ya. X-minnya min B per 2A. Tentukan B yang mana, A yang mana udah paham ya. Jadi tinggal misalkan masukkan karena B-nya ini 4, berarti 4 per 2 kali 1. Min kali 4, jadi min 4 bagi 2, min 2. Nah, karena kan tadi kalau kurva untuk X-nya koefisien dari X kuadrat ini positif, berarti dia punya batas paling kecil. Berarti kalau punya batas paling kecil, terus kalau kurvanya diperpanjang, dia makin besar. Nah, ini X-minnya itu min 2. Min 2 kita masukkan ke dalam fungsi ini. Dapat hasilnya itu min 16. Ya. Dia batasnya itu X elemen bilangan real. Berarti dia batasnya itu sepanjang semua bilangan. Jadi kita cukup mencari X-minnya saja. Dengan Y-nya itu atau ranknya itu min 16. Sehingga Y elemen bilangan real untuk Y lebih sama dengan min 16. Oke. Berarti dari min 16, min 15, min 14 sampai positif tak hingga. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk contoh yang selanjutnya ini, fx sama dengan 2x kurang 3 per x tambah 5 untuk df-nya x elemen bilangan real untuk x tidak sama dengan min 5. Iya kan? Df-nya tidak sama dengan. Ini soal. Dari soal ini kalau kita tentukan berdasarkan materi yang telah lalu, X-nya itu untuk DF-nya itu X tidak boleh sama dengan min 5. Nah, ini dia. Namun di sini kita ingin mencari rank fungsinya. Ya. Kemarin pada pembahasan notasi fungsi, definisi fungsi Y itu kita misalkan dengan sama dengan Fx. Sehingga Y sama dengan 2X kurang 3 per X tambah 2. Ini kita kalikan silang. Ini kan sebenarnya Y per 1.
maka 2x kurang 3 dikali 1, x tambah 5 dikali y. Dapatlah seperti ini. Y dikali x tambah 5, ini kali silang ke sini. 2x kan 1 itu apapun yang dikalikan dengan 1 hasilnya dirinya sendiri kan. Nah, makanya tetap 2x kurang 3. Jadi ini dikalikan ke dalam, y dikali x, xy, y dikali 5, 5y. Sama dengan 2x kurang 3. Kita cari yang sama-sama punya variabel x supaya nanti kita dapat memfaktorkannya atau mengeluarkannya. Nah, itu bahasanya ya. Nah, xy tambah 5y kurang 2x kurang 3. Jadi xy yang sama-sama punya x yang mana? Di sini y, di sini yang punya x nih. 2x positif pindah sini jadi negatif. Selanjutnya ini positif jadinya negatif 5y kurang 3. Nah, ini punya x, ini punya x, berarti x-nya kita keluarkan. Sehingga dapatlah y kurang 2 dikali x. Sama dengan 5y kurang 3. Nah, jadi nilai x-nya, x, ini kan dalam kurung, anggap y kurang 2 ini sebagai a. Jadi a dikali x. Ya, perkalian berarti lawannya pembagian. Sehingga nilai x sama dengan min 5y dikurang 3. Karena ini perkalian, pindah arus jadi pembagian. Y kurang 2 per y kurang 2. Nah, setelah ini kita dapatkan rank fungsinya yang mana? Nah, ini hasil dari pencarian kita untuk menentukan rank fungsi. Min 5y kurang 3 per y kurang 2. Di mana jika kita ingin menentukan rank fungsi dari fungsi pecahan ini, y-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Kalau kita samakan dengan 2 berarti nanti kita tidak ketemu rank fungsinya. Ya, y kurang 2 untuk y tidak sama dengan 2. Jadi syaratnya ini kalau dia pecahan kayak gini sama dengan kita mencari domain kemarin. Ya. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.